Malam itu Arga hampir tidak bisa tidur. Kata-kata nenek terus terputar di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Dia menunggu kamu tidur. Dia takut kamu marah lagi. Kamu yang terakhir kali lihat dia hidup. Setiap kalimat menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Arga terbaring, menatap langit-langit kamar yang terlihat semakin gelap. Lampu redup di pojok ruangan berkedip-kedip, seperti kehabisan tenaga. Angin dari luar jendela membuat tirai bergoyang perlahan, menghasilkan bayangan yang tampak seperti seseorang sedang duduk di lantai. Arga memejamkan mata keras-keras. Aku cuma capek, cuma tegang. Semua ini cuma karena aku belum istirahat cukup, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun kenyataan berkata lain. Tap, tap. Langkah kecil itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari lorong. Dari dalam kamarnya sendiri. Arga langsung membuka mata, napasnya tercekat. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya menatap gelap di kakinya. Langkah itu, pelan, halus. Seperti kaki kecil yang takut membuat suara. Arga menelan ludah. Raka? Ia sendiri tidak tahu kenapa ia memanggil nama itu. Tidak ada jawaban. Namun suara napas kecil, lirih, gemetar, seperti napas anak yang baru saja menangis, terdengar dari pojok ruangan. Arga memaksa tubuhnya duduk perlahan. Tenggorokannya terasa kering. Matanya mencari sumber suara di tengah ruangan yang remang-remang. Dan saat ia menatap sudut kamar, ia melihat sesuatu. Bukan wujud penuh. Bukan sosok jelas. Hanya sekelibat bahu kecil, pucat, seperti tubuh anak-anak yang bersembunyi di balik tirai. Arga terdiam. Bukan karena takut, tapi karena dadanya tiba-tiba terasa sesak. Raka, itu kamu? Suaranya melemah. Tirai bergoyang pelan. Lalu berhenti. Arga mengusap matanya, menahan air yang mulai mengumpul. Ia tidak tahu kenapa, tapi melihat bayangan kecil itu tidak membuatnya ingin lari. Ada rasa lain. Rasa yang sudah lama ia pendam, rindu yang bercampur rasa bersalah. Rak, kalau kamu benar di sini, suara Arga bergetar. Aku nggak marah. Mas, cuma... Kalimat itu tidak pernah ia selesaikan sejak hari kecelakaan itu. Dan malam ini, kata-kata itu macet lagi di tenggorokan. Tiba-tiba terdengar suara kecil, hik, seperti anak menahan tangis. Arga langsung menunduk, bahunya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maaf, Raka, suaranya pecah. Mas nggak mau kamu pergi. Mas cuma kebawa emosi. Mas nggak bermaksud. Ia terisak. Tangisan yang sudah ia tahan bertahun-tahun akhirnya pecah, menumpuk bersama semua ketakutan, penyesalan, dan luka yang ia simpan sendirian. Untuk beberapa detik, kamar itu hening. Lalu, tap, tap, tap. Seseorang, sesuatu, bergerak mendekat. Langkah kecil, ragu, hati-hati. Arga merasakan kasurnya menggoyang pelan, seperti ada anak kecil yang naik perlahan, takut membuat suara. Lalu, sebuah sentuhan ringan terasa di punggungnya. Kecil, panas, dan terasa seperti jemari seorang anak yang pernah ia lindungi dan ia cintai. Arga menutup mulutnya, menahan isakannya. Raka. Ia berbisik dengan suara yang hampir hilang. Mas minta maaf. Sentuhan itu bertahan beberapa detik, lalu perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, langkah kecil terdengar lagi, turun dari kasur, menjauh menuju lorong. Arga mengangkat wajahnya. Di ambang pintu, ia melihatnya. Untuk pertama kalinya, sosok itu terlihat lebih jelas. Bukan hantu mengerikan. Bukan wajah rusak. Bukan tubuh membusuk. Hanya bayangan lembut seorang anak kecil, dengan bahu mungil yang sedikit turun, dan kepala yang tertunduk seolah menahan tangis. Dan sebelum sosok itu benar-benar hilang dalam gelap, Arga mendengar suara kecil itu berbisik. Mas, jangan marah. Arga langsung terisak lagi, memegangi dadanya yang sakit. Ia baru sadar. Selama ini, bukan hanya nenek yang menunggu. Raka juga menunggu. Menunggu Arga pulang. Menunggu Arga mengaku. Menunggu Arga berhenti lari. Dan malam itu, Arga akhirnya tahu.
Yang paling tersakiti bukanlah yang pergi, tapi yang ditinggalkan tanpa kejelasan. Kalau bagian ini membuatmu merinding sekaligus menyesakkan dada, bantu dengan like, komentar, dan subscribe. Episode 2 masih banyak momen emosional yang akan terungkap. Pagi itu, mata Arga sembab. Ia bangun dengan kepala berat, seolah semalam ia menangis sampai tubuhnya tidak punya tenaga lagi. Tapi anehnya, kamar terasa sedikit lebih hangat daripada biasanya. Tidak sepanas rumah normal, tapi hangat yang membuat dada Arga bergolak aneh. Mungkin karena semalam, untuk pertama kalinya, Raka menyentuhnya lagi. Arga duduk di kasur, memegangi dada yang terasa berat. "Rak, apa kamu beneran ada di sini?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Tapi hening pagi itu terasa penuh. Seperti tidak benar-benar kosong. Saat Arga keluar kamar, ia melihat nenek sedang duduk dekat pintu belakang. Menatap keluar ke halaman belakang rumah yang dipenuhi ilalang, pohon jambu, dan sebuah bangunan kecil kayu yang dulu disebut gudang belakang. "Pagi, Nek," sapa Arga pelan. Nenek mengangguk, tapi tidak menatapnya. "Kamu dengar semalam?" Arga diam. Nenek melanjutkan, "Dia datang, ya?" Arga tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Nenek tersenyum tipis. Senyum yang tidak bahagia, tetapi menerima. "Dia selalu datang kalau kamu di sini, karena dia sayang sama kamu," katanya lirih. "Dan karena dia takut kamu pergi lagi." Arga menunduk. Kata-kata itu menusuk. Nenek kemudian menunjuk gudang kecil di belakang rumah. "Nanti kalau kamu kuat, lihatlah gudang itu." Arga mengerutkan kening. "Kenapa, Nek?" Nenek menjawab tanpa menatapnya, suaranya gemetar. "Karena di sanalah dia terakhir kali menunggumu." Arga terdiam. Kalimat itu seperti petir menyambar jantungnya. Apa maksud nenek? Namun nenek berdiri perlahan, memegang punggungnya, dan berjalan masuk ke kamarnya tanpa menjawab. Arga menatap gudang itu lama sekali. Gudang kecil itu tidak pernah mengintimidasi dirinya saat kecil. Itu tempat Raka menyimpan mainannya, termasuk bola kecil, layangan, dan boneka kayu buatan nenek. Tapi setelah Raka meninggal, Arga tidak pernah berani mendekat lagi. Hingga hari ini, Arga melangkah pelan, seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Setiap langkah membuat dadanya semakin sesak. Ketika ia mendekat, ia menyadari sesuatu. Pintu gudang itu sedikit terbuka, padahal seharusnya selalu terkunci. Arga menghela napas panjang dan mendorong pintunya. Sret, debu bertebaran. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah papan kayu, menciptakan garis-garis cahaya yang menerangi benda-benda lama. Dan di sana, semuanya masih sama seperti 10 tahun lalu. Layangan biru tergantung di dinding. Bola plastik kecil di sudut. Boneka kayu rusak dengan satu kaki patah. Topi kecil milik Raka. Tidak ada satupun yang berubah. Seolah waktu berhenti untuk ruangan ini. Arga merasakan matanya panas. Ia melangkah masuk, menyapu debu dari meja kecil yang dulu mereka pakai untuk menggambar. Di atas meja itu, ada kertas lusuh, gambar sederhana yang pernah dibuat Raka. 2 orang. Satu besar, satu kecil. Tangan mereka bergandengan. Di bawahnya tertulis tulisan anak-anak. "Mas Arga Raka." Arga meremas kertas itu, tubuhnya gemetar hebat. "Rak, kenapa kamu harus?" Srek. Suara sesuatu jatuh di belakangnya. Arga menoleh. Sebuah bola kecil menggelinding keluar dari tumpukan barang. Pelan, tertegun, hingga berhenti tepat di depan kakinya. Bola itu, bola Raka. Arga menunduk perlahan, menatap bola itu. Namun ketika ia hendak mengambilnya, terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. "Mas, main." Arga langsung terpaku. Air matanya kembali mengalir tanpa ia sadari. "Raka, itu kamu?" Suaranya pecah. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi Arga merasakan sesuatu di belakangnya, seperti hawa hangat anak kecil yang berdiri terlalu dekat. Arga memejamkan mata. Tangannya terangkat pelan, menggenggam bola kecil itu. "Maaf, Rak." Suara Arga nyaris tidak terdengar. Kalau aja Mas lebih sabar waktu itu,
Kalau aja Mas nggak bentak kamu masih ada di sini. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara sendu. Hik, hik, cengeng. Seperti anak yang menahan tangis sendirian. Arga langsung menegang. Ia berbalik secara perlahan, dan melalui cahaya tipis yang masuk melalui lubang-lubang kayu. Ia melihat bayangan kecil di sudut gudang. Tubuh mungil, berjongkok, tangan menutup wajah, bahu berguncang. Seperti anak kecil yang menangis terseduh-seduh karena merasa ditinggalkan. Raka, suara Arga pecah total. Bayangan itu perlahan mengangkat kepala. Arga tidak bisa melihat wajahnya jelas. Hanya siluet, tapi cukup untuk membuat hatinya hancur. Sini, Arga mendekat selangkah. Mas, nggak marah lagi. Bayangan itu bergerak sedikit, maju setengah langkah, ragu, takut, seperti tidak yakin apakah Arga benar-benar mau menerimanya. Dan saat ia hampir mendekat, pintu gudang tertutup keras. Blam, kegelapan menelan semuanya. Arga menahan napas. Lalu dalam gelap pekat itu, tepat di samping telinganya, Raka berbisik, "Mas, jangan tinggalin aku lagi." Arga jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ia bendung. Sementara di sudut gelap ruangan, tangisan kecil itu ikut menangis bersamanya. Arga keluar dari gudang dengan tubuh lemas. Pintu kayu yang menutup sendiri tadi masih bergetar kecil, seolah sesuatu baru saja mendorongnya dari dalam. Mata Arga sembab, wajahnya pucat. Sejak ia kembali ke rumah nenek, rasanya tidak ada satupun detik yang benar-benar normal. Ia menyeka air mata yang belum sempat kering. "Rak, kamu kenapa kembali seperti ini?" gumamnya lirih. Saat Arga masuk rumah, suara nenek terdengar dari ruang tengah. Tapi bukan suara nenek biasa. Ini suara nenek yang lembut, sangat lembut, seakan sedang menidurkan seorang anak kecil. Arga berhenti di ambang pintu. Nenek duduk di kursi goyang, tubuhnya condong ke depan seolah sedang menghadapi seseorang di kursi kecil di depan kakinya. Kursi itu kosong. Tapi nenek terus bicara dengan nada seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya yang ketakutan. "Sudah, Raka, jangan nangis lagi," bisik nenek sambil mengusap udara kosong. "Nenek di sini, nenek gak akan tinggalin kamu." Arga terpaku. Nenek menangis pelan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kamu pasti kedinginan ya?" "Maaf, nenek gak punya selimut kecil lagi. Semua udah diambil orang setelah kamu pergi." Nenek mengusap udara itu lagi, lebih lama, lebih dalam. Seolah benar-benar menyentuh rambut anak kecil. Arga merasa dadanya seperti diremas. Ini bukan sekadar nenek yang pikun. Ini suara seorang nenek yang hancur karena kehilangan, suara yang menahan sakit terlalu lama, sampai akhirnya meledak dalam bentuk keputusasaan lembut. "Nek," panggil Arga, suaranya parau. Nenek menoleh. Matanya merah, tapi wajahnya tersenyum. Senyum yang penuh harapan palsu. "Oh, Arga, kamu sudah ketemu Raka di gudang." Arga mengangguk pelan. Tapi tenggorokannya terasa seperti tersumbat. Nenek mengusap air matanya. "Dia sedih kalau kamu gak jawab panggilannya." Arga menunduk. "Iya, Nek." Nenek kembali menatap kursi kecil di depannya. Raka barusan cerita ke nenek. Nenek berhenti sejenak, menelan air matanya sendiri. Dia bilang, dia takut kamu masih marah. Arga langsung memejamkan mata. Hatinya seperti disayat dari dalam. "Nenek," suaranya pecah. "Masak sih? Sampai segitunya dia takut sama aku." Nenek mengangguk, menahan tangis. Dia bilang, "Waktu hari itu terjadi, kamu bilang kamu gak mau main sama dia lagi." Arga membeku. Suara nenek membuat masa lalu itu kembali muncul seperti bisikan yang ia coba kubur bertahun-tahun. "Nenek." Arga hampir tidak bisa bicara. "Itu bukan, aku gak bermaksud, aku cuma..." Nenek menggeleng. "Arga, dia anak kecil. Kata-kata kamu itu buat dia besar sekali." Arga menahan napas. Punggungnya bergetar. "Dia nunggu kamu kembali." Nenek menatap kosong ke sudut ruangan. Sampai hari terakhirnya. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. "Ra, Mas salah.
Mas salah banget. Nenek tiba-tiba bangkit dengan perlahan, menopang tubuhnya pada kursi. Ia berjalan mendekati Arga dan memegang pipinya. Arga, nenek tahu kamu sayang Raka. Tapi kamu juga harus tahu satu hal. Arga menatap nenek, air mata mengalir deras. Nenek menatap balik, suaranya sangat lembut, sangat rapuh. Raka itu sayang sekali sama kamu. Sampai-sampai dia masih kembali. Arga menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan tangis. Nenek. Ia terisak. Kenapa Raka nggak pergi aja? Kenapa dia masih di sini? Kenapa dia balik? Nenek menatapnya sedih. Karena dia sendirian, Arga. Karena dia takut. Karena dia nggak punya siapa-siapa selain kamu. Dan ketika mengucapkan itu, suara nenek pecah. Dan nenek. Arga memeluk nenek erat, tubuhnya gemetar. Nenek juga menangis, tangisan perempuan tua yang menahan luka terlalu lama. Namun saat mereka berpelukan itu, ada suara lain. Suara langkah kecil. Dari sudut ruangan. Pelan, tapi mendekat, Arga membuka mata. Di lantai, terlihat dua jejak kaki kecil muncul perlahan, seperti kaki anak yang menapak di lantai berdebu. Jejak itu berhenti tepat di samping Arga. Lalu suara kecil itu berkata pelan, "Mas, jangan nangis." Arga membeku. Nenek menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Dan yang paling menusuk, suara itu bukan suara menyeramkan. Itu suara anak kecil yang ikut sedih karena melihat kakaknya menangis. Setelah kejadian di ruang tengah tadi, rumah nenek terasa berbeda. Bukan lebih mengerikan, justru lebih sunyi, tapi sunyi yang seperti dipenuhi rasa rindu. Seolah setiap sudut ruangan menyimpan ingatan tentang Raka. Arga berjalan pelan menuju lorong yang mengarah ke lemari foto keluarga. Langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena dadanya masih penuh rasa bersalah yang belum punya tempat untuk dilepaskan. Lorong itu remang-remang. Cahaya yang masuk dari jendela kecil membuat debu yang berterbangan tampak seperti butiran salju kecil yang bergerak pelan. Ketika Arga sampai di depan lemari foto, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa bingkai berubah posisi. Foto-foto yang tadinya rapi kini terlihat seperti baru saja disentuh tangan kecil. Arga menelan ludah. Ia mengangkat satu foto. Foto ketika Raka berusia 5 tahun, memakai topi merah dan memegang es lilin. Dulu foto itu menempel di rak kedua. Sekarang, berada di paling depan, seolah sengaja dipamerkan. Arga tersenyum tipis, getir. "Rak, kamu yang pindahin ini." Ia menatap foto itu lama sekali, seakan ingin masuk ke dalamnya untuk menarik waktu mundur jauh ke belakang. Namun ketika ia hendak meletakkan foto itu kembali, matanya tertarik ke foto lain. Foto yang membuat napasnya berhenti. Foto itu adalah foto keluarga besar. Arga, Raka, dan nenek di tengah. Foto yang sudah diambil lebih dari 12 tahun lalu. Tapi sekarang, ada yang janggal. Arga mendekat, mengerutkan kening. Ada tangan kecil di pundaknya. Tidak seperti tangan di foto aslinya. Tangan itu pucat, kotor, dan posisinya menyentuh Arga dari belakang. Padahal dulu, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Arga memegang bingkai itu dengan tangan bergetar. "Apa ini?" Ia menatap lebih lama, dan semakin jelas terlihat sebuah bayangan kecil, samar, berdiri tepat di belakang Arga kecil. Bayangan itu seperti mencoba masuk ke foto. Arga mundur selangkah, jantungnya berdegup cepat. "Nenek," panggil Arga spontan. Namun nenek tidak menjawab. Arga memegang bingkai itu erat, menelan semua rasa takut yang bercampur rasa sedih. Ia membolak-balik bingkai itu, tapi tidak ada perubahan di belakangnya. Tidak ada coretan. Tidak ada kertas tambahan. Hanya foto yang berubah sendiri. Arga mengambil foto lain. Foto ulang tahun ke-6 Raka. Ia meniup lilin sambil tersenyum lebar. Tapi di foto yang Arga pegang sekarang, senyum itu tidak selebar dulu. Wajah Raka terlihat sedikit lebih muram. Mata kecilnya tidak lagi memandang ke arah kue, melainkan menatap ke arah Arga kecil di sampingnya. Pandangan itu seperti sedang memanggil. Arga menutup mulutnya,
menahan tangis yang mulai muncul lagi. "Ra, kamu masih nyari aku, ya?" Seolah menjawab, foto itu tiba-tiba bergetar sedikit. Tidak kencang, tidak keras. Hanya seperti seseorang menyentuh kaca bingkainya dari dalam. Arga langsung tertegun. Dan saat ia menatap lebih dekat, ia melihat bekas sidik jari kecil di bagian dalam kaca. Dari dalam, sebuah suara lirih terdengar dari belakang Arga. "Mas." Sangat pelan, sangat dekat. Arga memutar tubuhnya cepat, namun lorong itu kosong. Tapi udara terasa panas. Bukan panas cuaca, melainkan panas tubuh kecil yang berdiri terlalu dekat. Arga merasakan matanya panas. Maaf, Ra, Mas telat banget." Cahaya redup di lorong berkedip sekali. Arga menunduk, dan ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ada satu lembar foto lain yang jatuh ke lantai. Arga memungutnya perlahan. Begitu ia melihat apa isinya, dadanya serasa diremas keras. Itu foto Raka sehari sebelum ia meninggal. Raka duduk di teras rumah nenek, memegang layangan biru. Tapi, foto itu sudah berubah. Kini di sebelah kanan Raka, ada gambar samar seorang anak kecil lain. Wujud Raka, sekarang, pucat, kotor, dengan mata yang penuh rindu. Dan kedua versi Raka, hidup dan arwah, sama-sama memandang ke arah Arga. Arga berlutut. Foto itu jatuh dari tangannya. "Ra, Mas ada di sini?" Air matanya jatuh satu persatu. "Mas pulang, maafin Mas." Dan tiba-tiba, suara kecil itu terdengar jelas di telinganya. "Mas, jangan tinggalin Raka, ya?" Kali ini suaranya bukan menyeramkan, bukan menggertak, tetapi suara anak kecil yang takut ditinggalkan lagi. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa Raka tidak menghantuinya. Raka hanya tidak ingin sendiri. Setelah melihat foto-foto yang berubah, Arga tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai lorong, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin. Tangannya masih memegang foto Raka, foto terakhir sebelum semuanya berubah. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi, seolah rumah sedang menahan napas. Arga menatap foto itu lama sekali. "Ra, kamu maunya Mas apa?" gumamnya lirih. Hanya pertanyaan sederhana, tapi justru membuat hatinya makin berat. Beberapa detik kemudian, udara di lorong berubah. Dingin, namun lembut, seperti angin kecil yang muncul dari arah kamar belakang. Arga tersentak. Ia menoleh ke ujung lorong. Lampu di sana berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil. Namun Arga tahu, ia merasa sesuatu sedang berdiri di kegelapan itu. Ia berdiri perlahan. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang terus menumpuk sejak kemarin. "Nek," panggil Arga pelan. Tidak ada jawaban. Arga mengambil napas panjang dan melangkah maju, mendekati ujung lorong. Setiap langkah terdengar jelas di lantai kayu yang tua. Saat ia mendekat ke pintu kamar belakang, udara terasa semakin dingin. Dan tiba-tiba, tap, sebuah langkah kecil terdengar dari dalam kamar. Arga berhenti. Tangannya terangkat pelan, ingin membuka pintu. Tapi sebelum menyentuh gagang pintu itu bergetar sedikit. Seperti ada tangan kecil di dalam yang memegangnya. Dari sisi lain, Arga memejamkan mata. "Ra, kalau kamu di dalam, Mas nggak marah." Pintu berhenti bergetar. "Mas, cuma mau ngomong." Arga menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tiba-tiba pintu terbuka pelan, berderit, dan memperlihatkan kamar yang gelap. Tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya kecil dari ventilasi, cukup untuk menampakkan bentuk-bentuk samar. Dan di sudut kamar, Arga melihat bayangan kecil itu lagi. Namun kali ini, bukan hanya siluet. Bahu mungil itu terlihat lebih jelas. Kepala sedikit menunduk. Dan tangan kecil itu memegang boneka kayu patah. Boneka yang dulu Raka buat dan selalu dibawa kemana-mana. Arga langsung terisak. "Raka." Ia masuk 2 langkah. Berdiri beberapa meter dari sosok kecil itu. "Kenapa kamu berdiri di situ sendirian?"
Bayangan itu bergerak sedikit. Kepala kecil itu terangkat, seperti ingin melihat Arga, tapi ragu, takut. Arga menutup mulutnya, menahan tangis. Mas nggak marah, suaranya pecah. Mas cuma kangen, Mas kangen banget. Bayangan itu bergeser setengah langkah ke depan. Gerakannya lambat, hati-hati, seolah ia takut Arga tiba-tiba mundur atau menolak. Arga merasa dadanya benar-benar sesak. Rak. Ia menahan tangis. Aku nggak pernah benci kamu, aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Suara kecil itu terdengar, lirih, serak, seperti suara anak yang sudah lama tidak bicara dengan manusia. Mas, jangan marah. Arga langsung berlutut. Air matanya jatuh ke lantai kayu. Mas nyesel, Rak. Isakannya pecah sampai suaranya tidak jelas. Semua salah Mas. Kalau aja waktu itu Mas nggak emosi, kalau aja Mas nggak dorong kamu, kalau aja Mas dengar kamu bilang, jangan marah. Ia menarik napas tersengal-sengal. Mas jahat. Saat itu, bayangan kecil itu bergerak mendekat perlahan. Sangat perlahan. Hingga akhirnya, Arga merasakan sentuhan kecil di lengannya. Kecil, hangat, gemetar. Arga menatap lantai, ia belum berani melihat sosok itu dengan jelas. Tapi sentuhan itu membuatnya menangis lebih keras. Rak, maaf. Ia menunduk sampai keningnya menyentuh lantai. Mas minta maaf. Mas minta maaf. Tiba-tiba suara kecil itu terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Mas, jangan tinggalin Raka. Arga menggigit bibirnya sampai darah keluar. Mas nggak akan tinggalin kamu. Sentuhan di lengannya menguat sedikit. Bukan menyakitkan, tapi seperti seorang anak yang takut kehilangan pegangan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan rasa takut Raka, bukan sebagai arwah, tapi sebagai seorang anak kecil yang merasa ditinggalkan dunia. Lalu, pelan sekali, sosok itu mendekatkan wajahnya dari balik bayangan. Arga belum melihat seluruhnya, tapi ia melihat mata kecil itu. Mata yang bukan ingin menakuti, bukan penuh kemarahan. Mata anak kecil yang kangen, yang rindu, yang tersesat, yang ingin dipeluk. Dan itu lebih menghancurkan daripada rasa takut apapun. Arga masih berlutut di lantai kamar itu, tersengal mencoba mengatur napas. Sentuhan tangan kecil di lengannya membuat tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa ingin melindungi yang tiba-tiba muncul, rasa yang dulu terlambat ia berikan. Rak, suara Arga patah, Mas ada di sini, Mas nggak akan pergi. Namun saat ia mengangkat wajah, sosok kecil itu mundur sedikit. Seolah ia masih ragu apakah Arga benar-benar tulus, atau hanya bicara begitu karena takut. Arga mengusap air matanya. Kamu takut ya? Tanyanya lirih. Sosok kecil itu tidak bicara, tapi kepala kecilnya menunduk pelan, seolah menjawab, iya. Arga tersenyum pahit, menahan tangisnya. Mas yang bikin kamu jadi kayak gini, Rak, Mas yang bikin kamu takut. Dan saat kalimat itu keluar, lampu kamar berkedip, lalu mati sesaat, kemudian menyala lagi. Saat lampu menyala, sosok kecil itu sudah lebih dekat. Arga menahan napas. Wajah kecil itu masih tersembunyi dalam bayangan, tapi ia bisa melihat lebih jelas. Rambut Raka yang berantakan seperti habis jatuh. Baju yang dulu sering ia pakai, kusam dan sobek sedikit. Dan boneka kayu patah di tangan mungilnya. Arga memejamkan mata sebentar, menahan sakit di dadanya. Rak. Ia menarik napas dalam-dalam. Mas mau bilang sesuatu. Sosok itu tidak bergerak. Seolah menunggu. Seolah menahan napas. Arga menunduk lagi, suara bergetar hebat. Hari itu, Mas bukan marah sama kamu. Mas marah sama diri sendiri. Kamu cuma ada di situ pada waktu yang salah. Tiba-tiba, sosok kecil itu bergerak. Ia berdiri sejengkal lebih maju. Udara di sekitar Arga berubah, lebih hangat, lebih hidup. Mas nggak mau kamu jatuh waktu itu. Arga mulai terisak lagi. Mas cuma mau kamu berhenti narik bajuku. Mas cuma mau kamu dengar Mas ngomong.
Arga menghantam lantai pelan dengan tinjunya, suara tertahan. Tapi Mas dorong kamu lebih keras dari yang Mas kira. Kamar itu hening total. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan sosok kecil itu maju sedikit, hingga bayangannya menyentuh lutut Arga. Arga menutup mata. Aku bikin kamu jatuh. Mas yang bikin kamu jatuh. 3 detik hening. Mas bunuh kamu, Ra. Begitu kata itu keluar, udara di kamar langsung berubah. Bukan jadi lebih dingin, bukan lebih menakutkan, tapi menjadi penuh kesedihan, seperti ruangan ikut menangis. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pipi Arga. Lembut, kecil, seperti seseorang menyeka air matanya. Arga membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Raka lebih jelas. Masih samar, masih seperti bayangan, tapi cukup untuk membuat hati Arga hancur. Mata kecil yang berkaca-kaca, pipi yang kotor seolah pernah jatuh ke tanah, bibir yang mencoba tersenyum tapi bergetar, dan suara kecil itu berkata, "Mas, jangan sedih." Arga langsung menangis lebih keras. Ia meraih udara di depannya, berharap bisa memeluk sosok kecil itu. Namun tubuh Raka bergetar, seolah ia takut disentuh. "Ra, boleh Mas peluk kamu?" tanya Arga, suaranya hampir hilang. Sosok kecil itu tidak menjawab. Ia hanya memandangi Arga. Dan kemudian, perlahan ia menggeleng. Arga tertegun. "Kenapa?" Raka memundurkan diri sedikit, lalu berkata dengan suara patah, "Nenek, nggak tahu." Arga membeku. "Nenek nggak tahu apa, Rak?" Sosok kecil itu menatap pintu kamar nenek. Bahu mungilnya gemetar seperti ingin menangis lagi. Pelan. Sangat pelan. Ia berkata, "Yang bikin Raka ke sungai, bukan cuma Mas." Arga tersentak. "Apa maksud kamu?" Sosok kecil itu hanya menatapnya. Kemudian lampu kamar mati. Gelap total. Dan dalam gelap itu, suara Raka terdengar jelas, tanpa getar. "Mas, Raka pulang, karena ada yang harus kamu tahu." Arga menelan ludah, napas tersengal. "Ra, apa?" Suara itu datang dari belakang Arga kini. Dekat, sangat dekat. Yang sebenarnya, bikin Raka mati, bukan kamu. Jantung Arga berhenti sesaat. Dan sebelum ia sempat bertanya lagi, pintu kamar belakang menutup keras, memutus semua suara. Arga berdiri sendirian, di ruang yang kembali dingin, dengan dada yang terasa seperti ditarik dari 2 arah, ketakutan dan cinta. Episode 2 berakhir dengan satu hal. Raka belum mengungkap seluruh kebenarannya. Dan nenek, sepertinya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari yang Arga bayangkan.